Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan maulid kita hampir selesai, tinggal doa. Sebelum doa seperti biasa kita akan masuk dalam kajian. Sebelum saya mulai kajian ini, marilah kita pasang niat bersama sehingga kedatangan kita sedaya di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tidak keluar dari majelis ini, niscaya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal nafa wal intifa wal mudakara wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hasilata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'alal huda wa dalalal khair ibtigha bi wajhillah wa mardatihi wa qurubihi wa thawabihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril asraril al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Falakal hamdu ala kulli hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sedoyo dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, di tempat yang mulia, di perkumpulan yang mulia, di waktu yang mulia, yang insya Allah perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebelum saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum. Insyaallah semua yang hadir di sini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dumanteng yang saya hormati Al Habib Tahir Hasim Maula Aidit wa Ustadz Sirajuddin, Ustadz Miftahul Ahsin, Ustadz Darmuji, dan para ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada jenengan sedoyo. Wabil khusus untuk sahibul hajat Bapak Haji Rohimin beserta istri, insya Allah diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diberikan keberkahan dalam rezekinya, diberikan keberkahan dalam keluarganya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah fit dunya wal akhirah, dan insya Allah cepat diberikan momongan. Amin Allahumma amin. Wabil khusus untuk hadirin dan hadirat, ada hadiratnya nih, ada sedikit mungkin ya, dan hadirat yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membahas masalah manusia, yaitu penciptaan manusia, penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluknya ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu hayawan, di mana hayawan ini diciptakan cuman dibarengi dengan nafsu saja. Hayawan tidak dilengkapi dengan akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Hayawan dikasih nafsu aja, sehingga jangan heran hayawan itu semuanya pasti urusannya makan, urusannya kawin, urusannya berantem, karena dia tidak dilengkapi akal. Jadi misalnya sampean lagi ngaji atau sampean lagi
santai di rumah sampai lagi dengerin musik, nggak mungkin hayawan joget-joget, nggak mungkin. Karena yang joget-joget yang punya akal, joget-joget. Hewan sampai sebelah dia nyetel musik kenceng, setel musik apa aja dia akan diem aja biasa. Tetapi kalau sampean makan, baru hayawan itu akan datang ke sampean. Kucing, ayam sampean makan kasih rebutan dia. Cuman kalau sampean dengerin musik, iki musiknya paling apik iki, Roma Irama, ndak bakal pengaruh ke dia. Karena hayawan tidak punya akal. Memang penciptaannya hanya nafsu. Untuk makhluk yang kedua, Allah menciptakan malaikat. Yang dimana malaikat ini diciptakan Allah dilengkapi hanya dengan akal. Sehingga malaikat ini nggak ada malaikat yang makan. Wah, ono berkat iki melok, ndak ono. Wah, aku tak golek kerja, ge tuku mobil, ndak ono. Karena apa? Mobil, makan, berkat itu nafsu. Malaikat dilengkapi hanya dengan akal. Sehingga intinya apa? Ibadat tok. Disuruh Allah SWT sujud sampai yaumul kiamah. Disuruh Allah tasbih sampai kiamat. Intinya apa? Perintah Allah adalah yang utama. Jadi nggak ada yang namanya apa malaikat terus berbuat dosa, nggak ada. Malaikat itu salah itu. Kenapa? Apa ngintipi wong? Nggak mungkin. Karena malaikat tidak diciptakan di dalam malaikat nafsu. Sehingga malaikat apa yang diperintah Allah dijalankan tanpa komentar. Langsung. Dan yang ketiga, Allah menciptakan makhluknya yang namanya manusia dan jin. Yang dimana mereka berdua dilengkapi akal dan dilengkapi nafsu. Sehingga manusia atau jin kalau dia identik mengikuti nafsunya, maka bisa jadi dia lebih rendah daripada hayawan. Kenapa kalau lebih rendah? Karena dia sudah dikasih akal, cuma sifatnya ngikutin hawa nafsunya. Sehingga apa? Intinya perut, intinya keinginan, sikut kanan, sikut kiri, akalnya nggak dipakai. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Manusia yang seperti ini itu lebih rendah daripada hayawan. Hayawan sikut sana sikut sini, berantem sana berantem sini, karena nggak dilengkapi akal, wajar. Tetapi manusia sudah dikasih akal, tetapi masih sikut sana sikut sini, ngejar sana ngejar sini, menghalalkan segala cara, maka manusia ini lebih rendah daripada hayawan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga sebaliknya, kalau ada manusia yang menguati akalnya, mengikuti akalnya, nafsunya dia tekan sehingga ibadah kepada Allah dia laksanakan tekun, dia takut kepada Allah, maka manusia yang seperti ini bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Dia dikasih nafsu, tetapi dia tetap taat kepada Allah. Dia dikasih nafsu, tetapi dia tetap mengikuti perintah Allah. Jadi manusia yang seperti ini manusia pilihan Allah. Pilihan yang manusia tersebut dicintai Allah dan mencintai Allah. Ini manusia yang mulia. Insya Allah kita termasuk manusia yang seperti ini. Begitu juga jin, sama. Jin sama kita sama. Mereka punya nafsu, dikasih akal juga. Jadi jin ini ada yang muslim, juga ada yang kafir. Yang muslim berarti dia ngikutin akal, mengikuti perintah Allah. Yang kafir atau biasa disebut setan itu ingkar kepada Allah. Jadi jin yang nggak muslim atau kafir namanya setan. Iblis itu dedengkotnya jin, dedengkotnya setan. Jadi ndukure roto-roto yang dimana sudah tertulis di Lauhul Mahfud,
iblis tidak akan pernah tobat sampai yaumul qiyamah. Tugasnya apa? Untuk menyeret anak Bani Adam supaya ikut sama sama bujuk rayunya dia, sehingga manusia tersebut ingkar kepada Allah. Insya Allah kita dilindungi dari dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, di dalam kitab Fawaidul Muhtaro karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dinyatakan manusia itu tergolong menjadi 3 menurut mata pencariannya. Yang pertama, manusia yang fokusnya hanya untuk dunia. Ini kalau saya samakan ya podo ambil ya tadi hayawan. Jadi semua urusannya dunia, urusane kerja, urusane weteng, urusane nafsu, wanita, jabatan, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat cuman bolong-bolong. Dia takut sama Allah cuman kadang-kadang. Lebih banyak ingkarnya daripada takutnya kepada Allah. Karena apa? Dia fokus untuk kerja. Dia sholat subuh terlambat, tidak bingung dia. Cuman dia kerja terlambat, bingung. Karena apa? Dipotong gaji nih. Jadi dia lebih wedi dipotong gajinya daripada mboten sholat subuh. Manusia yang seperti ini dikatakan di kitab Fawaidul Muhtaro, manusia seperti ini akan binasa, akan rugi. Di samping dia di dunia seakan-akan enak, padahal uripe muter, dan di akhirat dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak perhatian dengan akhirat. Na'udzubillah min dalik. Loh Beb, orang kafir, kita nggak ngomongin orang kafir. Ini di Fawaidul Muhtaro bukan orang kafir, manusia dalam arti maksudnya kayak orang Islam, cuman yang ibadahnya menyepelekan. Na'udzubillah min dalik. Insya Allah kita dijauhkan dari golongan seperti ini. Dan yang kedua, kata kitab tersebut, manusia yang balance antara dunia dan akhirat sama-sama ditoto mede. Salate yo cuman dunyonya yo gak lali. Kerjane 8 jam, turune 8 jam, ibadahe 5 waktu. Jadi wis diatur kabeh. Jadi manusia yang seperti ini ya tetap kerja, ya tetap ibadah, cuman ibadahnya dipasno. Bahasa wong saiki sik mending aku ibadah daripada iku gak sholat. Padahal kita dituntut sebagai manusia mukmin, kita dituntut banyak ibadah. Kita dituntut melakukan sunnah-sunnah Nabi. Jadi bukan kita dituntut yang penting sholat daripada enggak. Itu bukan tuntutan buat orang mukmin. Cuman orang mukmin disuruh lebih, sehingga apa? Nanti kita di akhirat mendapat kedudukan di sisi Allah yang tinggi, yaitu di surga. Surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Kita diperintah, kita diserukan oleh Nabi Muhammad untuk banyak bersujud, untuk mengikuti sunnah Nabi. Tujuannya apa? Untuk kita jadi mukmin yang terbaik. Jadi jangan bangga kalau sampai Beb aku sholat 5 waktu. Guyang guyu seakan-akan Beb sholat 5 waktu itu memang kewajiban. Sampean bangga iku Beb alhamdulillah aku sholat tahajud, duha gak ninggal, Al-Qur'an ya alhamdulillah setiap bulan hatam. Wah iku baru bilang Beb sholat 5 waktu tok, sampean bangga. Yo gak nang dindi, sholat 5 waktu ku wajib sampean. Bek sampean gak sholat disiksa. Beb saya puasa Ramadan. Yo kabeh wong jenenge wong mukmin yo poso Ramadan rek. Mosok gak poso Ramadan? Arek cilik ae poso yo. Sampean bangga boleh Beb alhamdulillah. Saya selain puasa Ramadan
Alhamdulillah Senin Kamis gak ninggal Beb. Itu pun gak boleh bangga. Cuman itu poin yang plus. Kalau sampean Senin Kamis melakukan puasa, terus sampean Yaumul Bid melakukan puasa, itu plus. Sampean di atas rata-rata, di atas biasa. Nah, itu sampean boleh bangga. Cuman itu pun tidak diperkenankan oleh Islam untuk bangga. Tetapi poin utamanya apa? Kita dituntut hidup di dunia ini untuk menanam yang terbaik supaya nanti kita ambil di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempatnya menanam untuk akhirat. Jadi kalau sampean hidup di dunia, sampean gak nanem apa-apa, terus sampean kate maaf panen, ya apa carane? Nanem gak panen jaluk. Ndak iso. Apa wong sampean panen, misalnya sampean nanem ae, misalnya sampean nanem salak, sampean jaluk panen durian ae gak iso kok. Apa meneh gak nanem jaluk panen. Jadi apa? Ini kesempatan kita sedoyo untuk mulai saat ini banyak amal soleh, banyak pekerjaan soleh, amal jariyah, yang dimana itu semua pasti kita akan mendapat balasannya. Orang-orang yang sudah meninggal itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, ditunjukkan oleh Allah bagaimana besarnya pahala Allah bagi orang yang sodako, bagi orang yang soleh, sehingga ada kata-kata orang-orang yang sudah meninggal, ya Allah, ya Rob, laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaqo minas solihun. Ya Allah, seandainya bisa diundur lagi saya meninggal, saya akan sodako. Kenapa orang ini kok pengen sodako? Bukan pengen sholat tahajud, bukan pengen kerja bangun hotel, bukan, pengen sodako. Karena apa? Karena pengen sodako dan juga pengen supaya termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena waktu dia sudah meninggal, dia tahu balasannya orang-orang yang sodako di hadapan Allah itu sangat besar. Balasannya orang-orang yang soleh terhadap Allah itu sangat indah. Sehingga orang-orang yang sudah meninggal pengen, ya Allah, kalau kau berkenan mundur no titik, hartaku tak sodako no kabeh. Karena dia tahu sodako itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia minta dihidupkan sebentar untuk yang lainnya, cuma untuk bersodakoh sehingga termasuk orang-orang yang soleh. Oleh karena itu kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup, masih bisa nanem, masih bisa berbuat kebaikan, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena orang-orang yang dapat kesempatan ini dan dapat peringatan dari Allah, walaupun melalui siapapun, tetapi sampai dapat peringatan, ayo sodako, ayo nanem. Ini semua insya Allah datangnya semua dari Allah. Allah berkenan supaya Anda lebih baik sedoyo. Tolak ukur sampai lebih baik sedoyo itu ya sampai akan enteng dalam bersodako dan berbuat kebaikan. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli sodakoh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan menjalankan kesempatan tersebut untuk menanam di dunia, dan insya Allah kita akan panen di akhirat suatu kebaikan. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana
sakian wala mahrumah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ditutup doa Habib Thohir Hasim. Falyatafaddal. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lamma nadhama al-fikru min darari al-awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'mali maqbula wa tawajjuhi fil tawajjuhatil khalisati wa silatil mausula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafira wa ala babi izzatihi tukhatur halu fatakhshaha minhul fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafi wasailil ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalliya wa tusallima ala tilka dhatil kamila mustauda'i amanatik wa hamiya wa hafidhi syirik wa hamili royati da'watika syamila al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtini min mawatinil qurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wa syaki kursi dika li ahli bidatik sayyidil kaunain wa syarafil saqalain al abdil mahbubil khalis al mahsusi minka bi ajalil khosais. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik dirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tafadhana fi jami'i adwarina wa taqallubatina bi jamili riayati wa khasini wiqayatik wa an tubalighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayat amalina wa tataqabbala minna ma takharraqna fihi min niyatina wa amalina wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi min al-hadirin wa fi tara'iqi ittiba'ihi min as-salikin wa li haqqika wa haqqihi min al-mu'addin wa li ahdika min al-hafidin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika khassati fala tukhrimna wa dhununa jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Amanna bi syari amanna bika bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustasfi'in an tuqabilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasa'a bima sa'a wa mu'ammila bima ammal wa anta ja'alana mimman nasara hadzal habiba wa wasara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarifi bi jihatihi auladana wa walidina wa ahla kutrina wa wadina wa jami'al muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat fi jami'il jihad wa azim rayatad dinil qawimi fi jami'il aqtari mansura wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'mura ma'nan wa sura wa kshifillahu makrubatal makrubin waqdi dainal mabinin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat ta'ibin wansur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarrad mutadina wad-dhalimin wa busudil adla bi wuladil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ayyidhum bi ta'yidin min 'indika wa nasrin 'alal mu'anidina minal munafiqina wal kufar waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa fil hirzil makini minad dhunubi wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi khidmatika qaimin
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الأسرار الفاتحة بسم الله Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna alalladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisa biminna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas الصحب والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد